Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulah ba'da, amma ba'd. Maka Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Yang kita hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa serta pengurus, Pak Imam, Khatib dan Murim, serta ibu-ibu dan jamaah hadir jamaah pecinta subuh pada pagi hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah bahwa pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita di masjid ini. Kita hadir atas banyak kebaikan Allah. Kebaikan yang sangat penting itu adalah kebaikan iman. Kemudian Allah berikan kita sehat lahir dan batin, bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pada pagi hari ini majelis ilmu ini yang dikatakan Nabi dalam doanya raudatan min riyadil jannah. Mudah-mudahan majelis ini Allah jadikan taman-taman surga majelis ilmu. Jadi keutamaan majelis ilmu itu begitu, Pak. Dijadikan taman-taman surga. Kemudian di majelis ilmu ribuan malaikat yang hadir. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menempatkan kita di jannah firdausnya, surga yang paling tertinggi dengan ilmu. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah keharibaan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sudah berada di akhir bulan Rajab. Hari ini bertepatan dengan 28 Rajab 1444 Hijriah. Bulan Rajab adalah bulan Allah, di mana dalamnya penguatan iman harus dimantapkan, pemantapan iman harus dikuatkan. Karena di bulan Rajab ini adalah salah satu bulan haram, bulan yang
orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah pun paham, sehingga datang bulan Rajab ini pada zaman Rasulullah dilarang berperang. Nah, kita rasanya tidak perlu perang-perang ya, paling tidak berarti UPI lah. Stop jalan maksiat, artinya bulan taubat, bulan kembali kepada Allah, bulan iman. Ada peristiwa yang luar biasa, peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu adalah mukjizat terbesarnya bagi Rasulullah. Kenapa disebut dengan mukjizat? Ini kejadian peristiwa yang luar biasa, di luar dari akal nalar manusia. Ada yang nanya, Ustaz, Isra Mi'raj tidak masuk akal. Sebenarnya tidak masuk akal. Akal kita yang tidak sampai ke situ, terbatas sekali, terbatas sekali. Kita tahu bahwa akal kita dari sisi penyimpanan aja terbatas. Paling-paling kita 2 giga ya, sampai setengah giga lagi bagi kita dengan handphone 120 giga. Nah kita nih dibayar setengah giga sampai giga, bayar lumpurnya. Nah macam mana nak ingat mikir-mikir sampai ke langit tuh? Mati lampu juga sejam sedikit malah mikirin. Artinya bersifat dunia, persoalan bersifat dunia, kita belum mampu Pak secara akal kadang-kadang. Mudah stres, mudah marah, mudah tersinggung sebagainya. Apalagi ketika peristiwa yang luar biasa. Maka hikmah terpenting dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan, memantapkan, menguatkan iman. Sebab boleh jadi menurut akal kita yang tidak masuk akal, tetapi ketika Allah menghendaki, tidak mungkin. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa dan Maha menghendaki setiap atau dari segala sesuatu. Jadi ketika Allah menghendaki, ketika Allah mentakdirkan, tak ada yang tidak mungkin. Jadi singkat cerita tentang iman ini, jika persoalan kita disandarkan kepada Allah saja, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Dengan setengah-setengah ya Pak. Padahal kan ikrar kita jelas dalam sholat selalu kita ucapkan, tidak baca ini tidak sah sholat kita. Surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi nyembah itu kayak Allah, minta tolong itu sama Allah. Jadi jangan nyembahnya ke Allah sholat rajin, tapi dalam kegiatan sehari-hari kita ternyata masih ada yang lari dari Allah. Ada yang menuhankan harta, harta di atas segala-galanya. Ustaz zaman gini nih, apa baik harus begitu lah.
Kalau dengan duit selesai kali urusan hidup ini. Tidak segala dengan duit, Pak. Selalu. Ini sekarang kita bisa bernapas. Dengan duit tahu? Enggak. Allah minta bayar tahu? Enggak. Kalau Allah minta bayar, Bu, Allah Akbar. Sekali hirup aja oksigen. Kalau 1000 sekali hirup, Pak. Neman. Kalau bahasa Inggrisnya neman. Ini Bapak Ibu jamaah. Artinya Bapak Ibu, ketika persoalan hidup disandarkan kepada Allah, maka Allah akan mudah. Jadi serahkan totalitas urusan ini kepada Allah. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Berharap kepada manusia, berharap kepada manusia, berharap balasan manusia yang muncul sakit hati. Banyak berharap minta pujian juga, pakai baju baru supaya orang puji. Lah setel habisnya, setel habis. Baju baru, pakai pesta. Tidak ada yang memuji gak satu pun. Apa dia ini baju paling elok ini. Yang muncul sakit hati, kenapa? Karena dia berharap pujian manusia. Tetapi ketika berharap sayapnya Allah, kasihnya Allah, may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Bahkan bukan hanya dunia, wa may yurid sawab wal akhirati nu'tihi minha. Allah akan berikan balasan dunia dan Allah beri balasan akhirat. Minha, kedua-duanya Allah akan balas kebaikan-kebaikan itu. Maka ibu, bapak, jamaah, berbuat baiklah atas niat lillahi ta'ala. Orang berharap balasan Allah tidak berdasarkan hati. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak ya ikhlas. Sama dengan dunia, ya. Dunia dikejar, dunia tidak akan dapat. Kalau dapat, tidak akan banyak. Kalau banyak, tidak akan puas. Kalau puas, tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Banyak orang Bapak Ibu puas dengan dunia, tapi tidak kekal. Dibanding dengan akhirat, belajar akhirat, akhirat pasti dapat. Kalau dapat, pasti banyak. Kalau banyak, pasti puas. Kalau puas, dia akan kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dia akan mendapatkan kekekalan. Kehidupan di akhirat itu kekal amal-amal solehnya. Jadi persoalan hidup ini serahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan total kepada Allah. Ingin urusan dimudahkan oleh Allah, serahkan urusan dengan Allah. Kita dengar Pak, usaha, tawakal, doa. Usaha, berusaha maksimal. Tawakal.
berusaha, doa, tawakal, serahkan dengan Allah. Urusan anak-anak, serahkan dengan Allah. Urusan rezeki, serahkan dengan Allah. Lagi rezeki apa? Tidak ada nikmat kecil, nikmat besar. Tidak ada nikmat kecil, maaf. Nikmat itu besar kalau. Bahkan tidak ada nikmat kecil, nikmat itu besar kalau. Begitu juga dengan dosa. Tidak ada dosa kecil, dosa itu besar. Asalkan maksiat kepada Allah, dosa itu pasti dosa besar. Cuman memang ada filosofis terima kasih. Ibu tahu terima kasih? Pernah ucapkan terima kasih? Apa makna dibalik terima kasih? Semakin banyak yang ingin diterima, semakin banyak yang harus dikasih. Terima kasih. Semakin banyak yang ingin diterima, semakin banyak yang harus dikasih. Kadang banyak nerimo nak banyak ngasih. Nah, kadang kita ada ngasih, Bu. Nak nerimo baik, Pak. Masih tak orang? Nerimo baik, Pak. Ya, semakin banyak yang ingin diterima, semakin banyak pula yang akan dikasih. Terima kasih. Ayo Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Kenapa orang dulu Pak, Masya Allah, ketika buku puasa itu, bukuannya sampai 5 macam, dikasih tanggung, kenapa? Karena dia buat baik, antar sebelah rumah, balik dapat ini, gini Pak. Antara sebelah rumah yang sebelah kiri diisi lagi piring, ini lagi, antara lagi, Pak, kiri kanan, depan belakang kan 4 kan, berarti 4 macam kan balikannya kan. Tapi tidak berharap balikan, tidak berharap kayak piring-piring itu lagi kan. Nah, itu kalau kita berharap, Pak. Nah, makanya jangan banyak berharap. Jadi berharap itu kepada Allah saja, karena Allah yang maha membalas. Allah itu sifatnya jaza, Allah maha membalas. Makanya dalam agama, dalam Islam, ya, tidak ada istilah karma. Mungkin di agama lain ada karma, kalau Islam tidak ada karma. Dalam Islam itu ada namanya jaza, balasan. Kalau karma itu langsung, dia berbuat ini dibalas langsung. Ambil selok orang, seloknya hilang. Nah, itu kan langsung kan. Karena dalam Islam tidak ada karma itu. Ada namanya jaza. Ya, jaza balasan Allah ini tidak mesti dengan balasan yang jahat. Makanya kalau orang balik dari Mekah, misalnya orang-orang balik dari haji umroh, mengatakan di kampungnya, aku hilang terus di Mekah situ waktu ibadah umroh misalnya. Hanya teringat mungkin yang dulu pernah berbuat ini. Ya, situ bukan hari pembalasan. Makanya banyak orang ketika daftar umroh nggak mau ngapa duitnya banyak kan, kenapa umroh banyak, dibalas di situ oleh Allah. Itu salah, berpikir yang salah Pak. Bahkan haji saronya ini, memang dibalas oleh perbuatan enggak. Tanah suci itu bukan hari pembalasan, kelak kecilnya nama balas masuk ya sebelumnya selok dibalas dengan ini selok perlu bapak kecilnya balasan itu. Hari pembalasan itu yaumil akhir, yaitu hari yang sangat dahsyat. Maka urusan rezeki serahkan dengan Allah. Urusan hidup, urusan rezeki serahkan dengan Allah.
Urusan hidup serahkan dengan Allah. Totalitas. Jadi iman ini adalah yakin dengan sepenuh hati. Kalau dia berbuat baik, dia yakin dengan balasan Allah. Kalau dia beribadah, dia yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi dari apa yang dia lakukan. Maka imannya harus betul-betul dimantapkan, Pak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menghendaki tidak mungkin. Sekarang persoalan anak-anak kita, serahkan dengan Allah. Nabi Nuh, kurang apa? Bapaknya Nabi, anaknya siapa Bu? Kanaan. Urusan orang tua apa mengajak? Tapi tidak bosan-bosan dia terus, diajak terus, kadang tak bosan. Nabi Nuh sampai banjir bandang, banjir besar. Sebenarnya jangankan anaknya yang memang kalau tadi diturun, hewan haram saja naik perahunya Bu, selamat Pak. Apalagi anaknya. Tapi hewan tadi Pak Bu, penurun. Dengan banjir bandang deras, dia meloncat naik ke perahu, selamat. Karena tenggelam. Terus mengajak. Kalau Tuhan diajak, maksudnya dari kisah ini, kalau diajak, lah diajarkan masih dulu, ya serahkan dengan Allah. Tapi insya Allah Bapak Ibu, jangankan memang anak kita, yang lain ini saja bisa ikut. Ada, saya mungkin pernah cerita, ada seorang petani, dia mendapatkan sebutir telur. Telur itu dibawa pulang Pak dari kebun. Dia bertanya dengan tetangganya, Pak, tahu nanti telur apa? Saya tidak tahu. Kata tetangganya, Pak, itu telur elang. Bukan telur ini, bukan, itu telur elang. Nah dibuang saya Pak oleh petani tadi. Ditengoklah di samping rumahnya ada ayam yang sedang geram. Ditaruh di dalam itu Pak. Ternyata bersamaan anak ayam netas, kan telur elang ini digeram oleh ayam. Adanya bersamaan itu juga telur elang netas di bawah. Kira-kira berupa anak ayam atau anak elang? Anak elang kan Pak. Akhirnya turunlah ayam tadi beserta anak yang banyak, termasuk anak elang. Karena yang ngeram kena induk ayam, tentu ikut aturan induk ayam. Di tengah hari yang sangat panas Pak, suara elang itu berkelak-kelip di atas langit. Dan induk ayam biasanya sibuk carinya. Oh, kira-kira kan, nah cepatlah nah, masuklah di bawah sayap ini nah. Itu ada elang, bahaya nah, kalau itu dimakan nah. Berlarilah anak ayam, termasuk anak elang tadi. Elang itu tidak sadar kalau itu elang sebenarnya. Tapi karena komando induk ayam, anak elang pun ikut masuk di bawah sayap ayam dari bawah. Padahal elang itu di bawah itu sebenarnya. Nah begitulah ya. Artinya jangankan memang anak kita, anak kandung kita, darah daging kita, yang lain ini saja seperti elang tadi bisa ikut. Artinya apa dari kisah ini? Paling tidak kita tidak bosan-bosan untuk mengajak, tidak bosan-bosan untuk membimbing. Kalau terus Bu, sampaikan terus mayam, itu kan? Yo, kalau bahasa Inggris itu bebal, maju
maju kita geserkan, ayah anak sholat, insya Allah ikut juga. Nah ini Bu, ya artinya urusan anak serahkan dengan Allah. Cuma kadang-kadang ya ada kesulitan. Kenapa ada kesulitan? Berbeda dengan dulu, Pak. Sebenarnya ada yang sulit dulu. Teknologi canggih, ya jauh. Ingatkan sholat kan, anak kita yang jauh kuliah kan, atau misalnya Pak, Jawa situ kan, subuh jam 4 telepon, canggih kan? Canggih. Listrik, terang, fasilitas Pak. Kipas angin, bahkan ada AC. Kalau panik, AC kan jauh, pakai motor. Hujan, pakai mobil, lengkap. Fasilitas lengkap Pak. Kenapa ada kesulitan dibandingkan dengan orang-orang tua kita masa lalu? Mereka tidak ada kesulitan. Kenapa? Ternyata rasanya dua Pak. Pertama apa? Perlu yang namanya ketauladanan. Hari ini Pak, anak-anak krisis ketauladanan. Maaf, nyuruh anak ke masjid, Pak Ma tidak ke masjid. Nyuruh anak ngaji, Pak Ma tidak ngaji. Nyuruh anak sedekah, baknya pelit, maknya kisir, kesambahin. Jadi Bapak ketauladanan. Kalau anak bertanya, Pak Ma tidak tahu, banyak tak cuek. Itu ada cerita. Jadi anak ini kelas 2 SMP. Jadi balik ke rumah, ada tugas dari guru. Tugas ini beda perubahannya Bu. Menulis niat mandi wajib, karena SMP kan. Niat mandi wajib beserta artinya. Nanya dengan Pak Anu balik, kecil Pak Anu enak, Pak lupa iman. Coba tanya dengan mak, kata maknya, mak dulu tidak belajar itu. Dia baca ini, datang ke nenek, kata nenek, mak Pak aman. Kecil mak Pak kami nyo, kata Pak kami nyo lupa ingat. Kalau mak kami belajar kue, tidak pernah berniat mandi wajib. Mak Pak, ini Pak, kata neneknya lah, kata tu, nenek 15 tahun pengajian. Coba lihat, nawaitu saumadin an adam atau cucu. Perasaan aku bukan ikut, nenek. Itu kita tahu doa, oh ya, niat puasa kan. Nenek lebih hebat lagi, keren-keren tidak lah. Jangan lamban lah. 20 tahun nenek ikut banyak. Ini yang nenek dapatkan lah. Lain datang hebat, betul kan? Tadinya Bapak jadi pejabat Allah. Jadi ketika anak itu kita sekolah kan, dan orang tua pendidikan juga minimal walaupun tidak sekolah, kita tahu belajar, banyak salim. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketauladanan, jadi urusan anak-anak serahkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tugas kita bisa untuk berusaha dan berjuang bagaimana supaya setiap mendapatkan menguatkan iman, mantapkan ilmu kita insyaallah. Amin ya rabbal. Ada 3 hal. Yang pertama adalah mantapkan iman. Yang kedua, kejadian yang luar biasa, tak mesti memang dalam ibadah ini, dalam beragama ini harus masuk akal. Kadang-kadang yang tak mungkin masuk akal bagi kita, tapi terjadi bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya jangan lupa pendidikan kepada anak-anak kita, karena mereka adalah masa depan, karena mereka adalah orang-orang yang diharapkan syafaat dari hari kiamat nanti insyaallah. Barangkali itu ada pertanyaan, silakan Ibu.
Pak. Silakan Pak, pertanyaan barangkali tentang iman kita pagi hari ini. Ibu Bapak, silakan. Mana pas Bu? Ya, silakan. Ya. Mengenai usaha dan tawakal ini. Usaha yang kita lakukan, terutama seperti apa yang kata tadi, berhubungan dengan Al-Fatihah. Ya, kalau tidak salah Al-Fatihahnya, sholatnya tidak sah. Itu banyak kita dengar tengok-tengok di HP itu bacaan Al-Fatihah itu salah hurufnya, salah artinya. Ya. Al-Fatihah ada sah. Ya. Kalau Al-Fatihah ada sah, berarti salah tak sah. Ya. Yang jadi pertanyaan sejauh mana di sini? Ya, bacaan itu yang membatalkan salat kita. Ya. Masjid. Baik, berkenaan dengan Al-Fatihah, saya luruskan sedikit Pak. Yang dikatakan tidak sah sholat karena kurang rukun. Al-Fatihah rukun sholat. Hadisnya jelas. La sholata, ya, tidak ada sholat liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat jika dalam sholat tidak ada bacaan Fatihatul kitab, itu adalah surat Al-Fatihah. Jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Sekali lagi hadisnya, la sholata, tidak ada sholat liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada sah, tidak ada sholat, maka tidak sah sholat seorang jika dalam sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini jika tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian bagaimana dia membaca Al-Fatihah tapi memaknai huruf atau melafazkan huruf di surah Al-Fatihah itu ya tidak fasih atau ya tidak sesuai dengan huruf dan bacaannya. Nah, maka Al-Quran jika dibaca beda huruf, beda arti. Misalnya Al-Hom kan, beda arti. Jadi ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini beda arti, beda makna. Jadi Al-Quran itu jika dibaca beda huruf, beda pula maknanya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, tadi Pak yang pertama yang tidak sah itu adalah tidak baca. Kalau keliru bacaannya, cara menyebutkannya, nah makanya Bapak Ibu perlu semacam perbaikan surah Al-Fatihah ini. Kembali diulang, karena pentingnya surah Al-Fatihah itu, maka menjadi perhatian utama dalam hal surat Al-Fatihah. Jadi tidak bacot tadi memang tidak sah, tidak bacot. Tapi kalau kurang tajwidnya tentu pahalanya juga berkurang. Jadi berkenaan dengan sah, sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi, Al-Fatihah dibaca sholatnya sah. Nah, bagaimana dengan imam? Kan orang banyak nih. Imam kan sopir Pak, mobil itu sopir ya. Kalau selamat sopir, selamat kalau. Bagaimana dengan imam? Nah, kok yang namanya sholat berjamaah, saya sering menekankan Pak tentang imam. Tidak setiap orang bisa jadi imam, tapi siapapun boleh jadi makmum. Imam itu betul-betul orang yang minimal fasih atau benar bacaannya.
benar-benar bacaannya harus bagus yang terlihat imam. Jadi pertanyaan Bapak tadi, sahnya sholat memang benar tergantung surat lepas, karena itu merupakan rukunnya sholat. Jangan begitu, rukunnya sholat. Mengenai imam tadi, saya mengatakan kita ini salah satu yang mendorong kita untuk melakukan salat berjemaah adalah karena ada imam. Jadi kalau kekurangan yang ada pada diri kita, kalau imam ada, maka itu ditumpahkan kepada imam. Ya, sehingga salat kita yang makmum ini kekurangan itu sempurna ditanggung oleh imam. Ya. Sehingga oleh sebab itu imam itu tentu lebih Ya. Benar, Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab imam itu luar biasa. Jadi kekurangan makmum, ya. Jadi dalam makna lain, Bapak Ibu, kalau kan makna sholat, as-sholat itu fi arajul mu'minin. Sholat itu penghubung seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi langsung Pak, hubungannya langsung. Sama itu berjamaah tadi. Saya langsung di Allah, Bapak Ibu langsung ada lewat saya ya. Dan lewat saya ya. Cuman itu berjamaah, harus berjamaah. Jadi Bapak dan Ibu sholat berjamaah. Kayak saya dulu kalau Bapak Ibu semuanya itu baru saya antar ke Allah, bukan itu Pak. Bukan itu Pak. Jadi sholat mi'raj itu hubungan langsung Pak. Mi'rajul mu'min hubungan langsung kepada Allah. Tidak ada Bapak dan Ibu misalnya kalau Bapak Ibu tidak wudu, kalau makmum tidak wudu, apa Ibu dapat dosa itu? Tidak Pak. Misal Pak, ini misal makmum tidak wudu, imamnya dapat dosanya, nanggung Pak. Ya begitu Pak. Jadi maksudnya sholat langsung kepada Allah. Kalau dia itu tapi dia bukan sholat berjamaah. Maka tadi untuk menyempurnakan sholat melalui berjamaah. Makanya tadi tidak setiap orang jadi makmum, tidak setiap orang jadi imam, tapi siapapun boleh jadi makmum. Sekiranya begitu, Pak ya. Sekiranya begitu, cukup Pak ya. Jika cukup, saya sudah terbilang ini. Barakallah, masya Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan umur untuk berjumpa di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah. Banyak maaf termasuk jamaah Facebookia dan Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.